Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kedua, di minggu kedua kita mulai dari kajian. Alhamdulillah sudah konsisten mengikuti kajian dari pertemuan pertama, dari Senin sampai Jumat, kemudian ini masuk pada pertemuan kedua. Semoga tidak termasuk orang-orang yang makin Ramadannya makin banyak tapi makin malas, makin tidak semangat. Semoga tetap selalu istiqomah ya. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita akan bertemu lagi dengan Bu Rini yang mana tentang parenting ya, tentang parenting. Di sini tema pada hari ini yaitu mengenai dinamika modeling orang tua terhadap perilaku anak. Jadi ini cocok sekali ya untuk orang tua atau calon orang tua yang lagi nyari gimana sih sebenarnya modelnya, dinamikanya gitu. Nanti bisa mungkin dijelasin sama Bu Rini nanti setelah ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk pada pemaparan materi, ini akan saya bacakan terlebih dahulu mengenai CV beliau. Oke, jadi beliau ini bernama lengkap Rini Buanasari, sarjana psikologi, istri dari Hendro Setiawan dan ibu dari dua gadis, Hafsa dan Sarah. Senang belajar terutama seputar dunia anak-anak. Kemudian untuk pendidikannya sendiri yakni ada di SD Negeri Wonoyoso, kemudian SMP Negeri Pringapus, SMA Negeri 1 Bergas, dan juga sarjana psikologi Universitas Semarang. Kemudian untuk pengalamannya, beliau merupakan guru PAUD Inklusi An-Nahl Preschool. Selanjutnya guru PAUD Sekolah Holistik Darul Muwahhidin. Kemudian customer service Rumah Sakit Permata Medika, dan juga staf audit PT Mustika Jaya Lestari, yang mana untuk pengalaman-pengalaman yang sudah disebutkan tadi berkesibukan menjadi kepala sekolah PAUDku Andalusia. Kemudian untuk nomor WA atau nomor yang dapat dihubungi untuk konsultasi mungkin atau untuk sharing bisa di 081997 851 464 maaf. Jadi itu nomor beliau yang bisa dihubungi. Barangkali dari teman-teman yang ingin menghubungi beliau hanya sekedar sharing atau mencari pendapat, monggo silahkan, insya Allah beliau akan respon. Oke, jadi demikian profil dari pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita mulai kepada materi intinya yang mengenai dinamika modeling terhadap orang tua terhadap perilaku anak, yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustazah Rini Buanasari, sarjana psikologi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mary atas waktu yang diberikan. Kedengaran ya suaranya ya? Terdengar. Atau kurang keras? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu. Ya, ilmu itu banyak sekali ya, bisa ilmu agama maupun ilmu yang kita pelajari, ilmu dunia di perkuliahan gitu ya. Ya, kita kemarin sudah belajar gitu tentang gimana sih caranya meregulasi emosi. Nah, anak itu tidak lahir dengan kemampuan mengatur emosinya sendiri.
sambil flashback kemarin ya. Jadi mereka itu belajar mengenali marah, kecewa, sedih itu dari cara kita mendampingi mereka. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana uh, anak itu mengelola emosinya. Ya, tentang dari siapa anak itu belajar itu semua. Karena sejatinya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah peniru yang buruk. Apa yang kita katakan mungkin hanya untuk telinga, tapi apa yang kita lakukan itu akan masuk ke dalam jiwanya. Dalam sebuah teori belajar sosial dari Albert Bandura dijelaskan bahwa anak itu belajar melalui observation learning, belajar dengan mengamati dan meniru figur yang signifikan. Apalagi anak-anak itu kan setiap harinya itu bersama orang tuanya. Anak dari usia 0 sampai 6 tahun gitu. Kalau yang 6 tahun sudah mulai mondok gitu kan 0 sampai 6 tahunnya itu bersama orang tuanya. Jadi figur yang paling kuat dalam hidupnya itu ya orang tuanya. Artinya saat kita ingin anak kita sabar, ya bukan diajari bagaimana caranya sabar, tetapi sudahkah anak itu melihat kesabaran di dalam diri kita, di dalam diri orang tuanya. Nah, seperti yang sering dikatakan orang gitu bahwa saat kita hamil itu anak-anak maksudnya orang tua itu dilarang untuk misalnya marah atau dilarang untuk berperasaan yang terlalu berlebihan, itu ya karena anak itu bisa merespon bahkan dari dalam kandungan, merespon emosi orang tuanya, terutama ibu. Nah, makanya kenapa ibu itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan orang tua, ya karena dari dalam janin dia itu sudah bisa merespon gitu emosi orang tuanya. Apakah bisa orang tuanya itu sudah bisa merespon emosinya dengan baik, bisa mengelola emosinya dengan baik atau tidak? Nah, itu dari dalam kandungan itu juga mereka sudah merasakannya. Dan semoga pertemuan kali ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menggerakkan kesadaran untuk ibu-ibu, terutama juga untuk calon ibu juga, gitu. Karena anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, tetapi mereka butuh orang tua yang sadar dan mau belajar. Dan saya juga percaya bahwa meskipun belum menikah, itu kita juga sudah harus punya tujuan ke depan dulu. Anak kita itu mau dibawa kemana, meskipun kita belum menikah gitu ya. Karena itu menurut saya sangat penting. Saya dulu itu sebelum menikah juga sudah berpikiran ke depan, jauh ke depan. Oh, saya ingin anak saya itu begini begitu. Saya itu sudah memikirkannya. Jadi kita itu ketika sudah menikah, kita tidak jadi yang terlalu shock seperti itu. Saya yang sudah mempersiapkan yang begitu matang itu aja sudah berencana, oh nanti kalau sudah menikah seperti ini, nanti kalau punya anak seperti ini, itu aja masih yang aduh ternyata tidak mudah ya, jadi seorang ibu ternyata tidak mudah. Makanya sebelum menikah pun ya kita mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik, belajar menjadi ibu yang baik seperti itu. Oke, kita mulai dari yang ternyata orang tuanya yang mudah tersulut. Kemudian anak sulit disiplin. Ternyata karena di rumahnya tidak konsisten terhadap aturan. Anak santun, orang tua memberikan teladan dan bahasa yang lembut, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian anak percaya diri, orang tuanya menunjukkan self-acceptance gitu. Ini fenomena yang sering terjadi di kehidupan kita ya. Kemudian next. Nah, modeling sendiri adalah
proses belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Kita sering sekali mendengar modeling, meniru gitu ya. Nah, ya ini, apalagi yang pertama kali anak-anak lihat itu adalah orang tuanya. Maka kan yang paling dia tiru pertama kali itu adalah orang tuanya. Nah, tokoh utama yang mencetuskan proses modeling itu adalah Albert Bandura dengan teori social learning. Kemudian next perlu dijelaskan juga teori social learning itu seperti apa, atau mungkin apa ya, belajarnya itu tidak terlalu yang banyak teorinya gitu ya. Kemudian ini ya, terus proses terjadinya modeling. Proses terjadinya modeling itu yang pertama attention, perhatian. Kemudian dari perhatian itu kemudian retention, menyimpan memori. Jadi anak itu, apalagi anak-anak di usia emasnya, itu memorinya itu masih yang benar-benar murni. Jadi mereka menangkap semua memori gitu, apalagi ke orang tuanya gitu ya. Kemudian reproduction, meniru perilaku orang tuanya. Kemudian setelah meniru, memotivasi, dorongan untuk mengulang. Kemudian next, nah ini dinamika psikologis yang terjadi. Jadi urutannya itu adalah regulasi emosi, kemudian skema kognitif, terus pola attachment, terus sistem reward dan punishment, kemudian mirror neuron atau neuroscience. Benar. Kemudian next dulu, Mbak. Nah, ini dari perspektif psikoanalisis. Jadi yang paling dari dunia psikologi itu teori dari psikoanalisis, yaitu teori dari Sigmund Freud. Ini tokoh psikologi yang mengatakan bahwa perilaku manusia itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, ini lalu mengapa ada anak yang lukanya sangat dalam gitu ya, karena ini menurut teori psikologi dari bapak psikologinya, itu namanya Bapak Sigmund Freud, itu anak itu mengidentifikasi diri dengan figur otoritas. Nah, otoritasnya itu ya orang tua tadi. Jika orang tua berkonflik, maka dapat terinternalisasi menjadi konflik batin anak. Nah, anak melakukan identifikasi dengan figur otoritas tadi. Anak laki-laki misalnya belajar menjadi ayah kecil, kemudian anak perempuan belajar menjadi ibu kecil. Itu belajar dari usia anak-anak. Nah, jika orang tua sering merasa tidak dihargai, sering marah tapi tidak selesai, sering menahan emosinya, maka konflik itu bisa terinternalisasi menjadi konflik batin bagi anak. Jadi anak itu mengetahui luka batin orang tuanya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan pewarisan pola psikologis lintas generasi. Nah, jadi kita sebagai orang tua pandai-pandailah untuk menyembunyikan diri gitu ya, menyembunyikan diri dari anak-anak, bahwa ya yang terpenting itu adalah kita mampu meregulasi emosi seperti yang kita contohkan kemarin gitu. Misalnya kita dalam kondisi marah,
ya kita tenangkan diri dulu, beri jeda dulu, jangan terbawa emosi untuk meluapkan, apalagi memendam. Memendam itu sebenarnya juga tidak bagus. Yang paling bagus itu adalah kita menerima apa yang terjadi kepada diri kita, gitu. Kemudian next, kita belajar dari perspektif behavioristik. Perilaku tadi diperkuat oleh reinforcement, stimulus atau penguatan. Jika anak itu melihat orang tua yang berbohong, kemudian misalnya seorang anak berbohong kepada orang tuanya dan kemudian lolos, nggak dimarahi, nggak dapat hukuman, maka perilakunya tadi itu diperkuat. Nanti anak juga akan jadi sering bohong. Kemudian jujur dan dihargai, itu integritasnya juga diperkuat. Jadi anak itu juga melihat bagaimana konsistensi aturan dari orang tuanya, bukan hanya dimarahin saja gitu, maksudnya bukan hanya kata-kata saja, tapi melihat juga perilaku orang tuanya bagaimana. Oh, misalnya aku melakukan kesalahan kecil kemarin, orang tua aku marah, oh saat ini sekarang enggak, itu ya nanti dia akan belajar, oh berarti orang tua aku besok lagi nggak marah. Misalnya ketika anak kita tantrum di mall itu, terus orang tua kita langsung udah dibelikan aja. Kalau misalnya mau minta beli sesuatu, tantrum, terus karena nggak mau anaknya nangis terus akhirnya dibelikan. Ini akan menjadi pola bahwa oh iya, setiap kali aku tantrum pasti aku dibelikan nih. Ya, jadi dia akan belajar dari situ, karena anak itu kan belum bisa yang namanya belajar tentang belum berpikirnya tuh belum kompleks, jadi belum bisa oh aku kalau seperti ini nanti aku akibatnya akan seperti ini, oh kalau seperti ini aku nanti akan dapat ini, kan anak belum bisa sampai segitu gitu mikirnya. Jadi ketika anak tantrum terus kita ikuti, kita turuti gitu, nanti akan ya ini diperkuat gitu. Nanti anak akan mengulangi lagi, oh belajar dari orang tuanya bahwa oh iya nih orang tua aku seperti ini gitu. Jadi begitulah anak-anak itu melihat dari perspektif dunia anak-anak gitu. Kemudian next, nah ini adalah dampak jangka panjang modeling tadi. Jika modelingnya tadi sehat, anak akan lebih stabil emosinya, anak akan lebih percaya diri, memiliki empati yang tinggi. Tapi jika modelingnya tidak sehat, anak lebih agresif, mudah insecure, kemudian avoidant relationship. Nah, karena anak membawa pola itu sampai dewasa. Jadi behaviorisme tadi menjelaskan kenapa konsistensi dan reinforcement itu penting. Kemudian psikoanalisis juga menjelaskan kenapa luka emosional orang tua itu bisa diwariskan. Sedangkan social learning theory menjelaskan tentang kenapa anak belajar dari observasi setiap hari. Semuanya teori itu bertemu pada satu titik, yaitu anak adalah cerminan emosional orang tua. Jadi parenting bukan hanya tentang teknik mendidik, tetapi tentang kualitas regulasi diri dari orang tuanya. Gitu. Jadi memang orang tua itu sangat berpengaruh sekali untuk ya kehidupan keberlangsungan anak seperti itu. Kemudian next masih ada ya. Nah, strateginya untuk bagaimana menjadi role model yang bagus untuk anak kita, yaitu yang pertama, kendalikan emosi sebelum mendidik anak. Memang kita perlu persiapan untuk menjadi seorang ibu. Ya, makanya calon-calon ibu, ayo kita persiapkan dulu bagaimana cara-cara kita
untuk mendidik anak nanti, meskipun kita sendiri belum menikah, belum dikaruniai anak, nah, tapi kita niatkan dulu nih, ya Allah nih saya sudah niat, saya sudah siap untuk menjadi seorang ibu ya. Nah, caranya dengan mengendalikan emosi dulu. Jadi jangan sampai emosinya itu kita wariskan, emosi yang negatif kita wariskan. Kemudian konsisten antara ucapan dan tindakan, ya, karena anak itu butuh setiap hari diingatkan. Bukan hanya misalnya, oh kemarin sudah saya ingatkan, kemarin sudah saya marahin, sudah begini-begini. Tapi hanya sekali dua kali. Nah, sedangkan anak-anak itu dunianya masih pengen belajar, pengen bermain maksudnya. Bermain dan bermain. Maka kita perlu mengingatkan setiap hari, bahkan setiap jam seperti itu. Apalagi untuk usia anak di bawah 6 atau 7 tahun. Itu otak mereka sedang banyak-banyak sekali belajar, tapi maunya bermain. Kemudian meminta maaf jika salah. Nah, ini yang dulu sekali jarang dilakukan oleh orang tua, dan itu yang menyebabkan kita sebagai orang tua baru itu mempunyai tadi emosi yang belum baik gitu, karena emosi yang negatif tadi, karena yaitu orang tua yang zaman dulu kan belum banyak ada parenting gitu. Jadi kebanyakan rata-rata orang tua yang zaman dulu itu gengsi untuk minta maaf. Jadi kita sebagai orang tua yang modern, orang tua yang baru, sejatinya kita pandai-pandailah untuk meminta maaf jika salah, terutama kepada anak. Apalagi anak itu masih murni, masih belum banyak dosa. Coba deh kita renungkan, misalnya ada orang dewasa yang tiba-tiba menjatuhkan susu gitu, menjatuhkan segelas susu dari meja, tidak sengaja menjatuhkan. Apakah kita akan marah kalau melihat itu? Berbeda dengan ketika anak kita yang menjatuhkan sebotol susu. Kenapa kita langsung meledak marah? Padahal orang tua yang kita lihat tadi itu malah justru lebih tahu duluan, sudah paham, maksudnya sudah paham kalau menjatuhkan susu itu dia harus bagaimana gitu kan. Sedangkan anak-anak ketika susu itu jatuh, gelasnya pecah, dia masih yang aku harus apa ya, dia masih yang kaget seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya, kita sebagai orang tua meresponnya dengan marah-marah, oh dasar diri bikin aku capek gitu. Nah, itu anak akan belajar, berarti orang tuaku begini ya, orang tuaku nggak sayang sama aku ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Kenapa ketika kita melihat orang yang sudah tua gitu, sudah dewasa gitu, menjatuhkan segelas susu kemudian pecah, kita biasa aja. Tapi kenapa kalau anak kita yang menjatuhkan, kita marah? Kenapa kita tidak meminta dia untuk ayo segera ambil lap, dibersihkan, ambil sapu, disapu? Kenapa tidak mengajarkan untuk itu gitu? Jadi yang anak itu, sekali lagi, anak itu bukan pelampiasan emosi. Jadi anak itu adalah bahan kita untuk belajar, dan sama-sama belajar. Jadi anak belajar, orang tua juga belajar. Dan kemudian selanjutnya adalah tunjukkan cara menyelesaikan masalah tadi. Ketika ada segelas susu yang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita contohkan ke anak bahwa kalau misalnya ada susu jatuh, kita kalau misalnya gelasnya gelas kaca, ya bilang ke anak untuk minta tolong ke orang yang lebih tua, karena kalau gelas kaca itu nanti bisa menyakiti. Tapi kalau gelasnya tidak pecah misalnya, kita bisa minta tolong ke anak untuk langsung mengambil kain, mengambil lap, dilap gitu. Jadi kita tidak perlu sampai marah-marah ya Pak, kita tahu kita capek kondisinya,
Tetapi berikan jeda sebentar, tarik nafas panjang, lalu baru merespon seperti yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian latih self regulation ya, tadi kemarin yang sudah saya berikan itu caranya dengan ambil jeda dan tarik nafas seperti kemarin. Kemudian next ya. Nah, anak itu adalah cermin emosional orang tua. Kemudian parenting adalah proses modeling tanpa jeda. Perubahan anak dimulai dari perubahan orang tua. Banyak juga pepatah yang mengatakan kalau ingin melihat seseorang, maka lihatlah anaknya. Maksudnya bagaimana bukan anaknya yang aktif sana sini, bukan ya, tapi bagaimana cara anaknya itu mengatur dirinya. Banyak kok anak yang aktif, tetapi dia ternyata bisa juga jadi role model buat temannya. Itu juga ada anak yang kita juga perlu belajar untuk memahami anak karakter anak juga. Bukan berarti maksudnya anak yang aktif sana sini gitu, bukan berarti dia anak yang nakal gitu, bukan ya. Jadi kita lihat misalnya kalau marah tidak meledak-ledak, itu ya karena melihat dari orang tuanya kalau tapi kok saya nggak seperti itu, tapi kok anak saya bisa begitu gitu ya. Tadi karena di dunia psikologi itu tidak bisa hanya satu hal gitu ya, langsung dikatakan oh ini gara-gara orang tuanya gitu. Tidak bisa. Dalam psikologi itu banyak sekali faktor dari penentu terjadinya sifat kita gitu. Sikap kita itu terjadinya sesuatu itu banyak sekali faktornya, termasuk juga faktor genetik yang sedang dipelajari Uma dari tes sidik jari di sipin itu juga berpengaruh. Kemudian ada juga misalnya faktor internal, faktor eksternal. Jadi tidak bisa kalau misalnya ada orang dengan gangguan kecemasan, orang dengan gangguan bipolar gitu, terus kita menarik kesimpulan oh ini berarti orang tuanya nggak becus nih dalam mendidik anak. Tidak bisa seperti itu gitu. Kita dalam dunia psikologis itu banyak sekali yang perlu digali, bukan hanya faktor-faktor orang tua saja. Jadi kasihan juga ya kalau misalnya ibu sudah capek, sudah ngurusin anak setiap hari, tapi ujung-ujungnya disalah-salahin terus gitu ya. Ternyata banyak sekali faktornya. Banyak juga teori-teori psikologisnya, dari lingkungan juga berpengaruh, dari luka masa lalu juga berpengaruh. Banyak sekali faktornya yang kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan satu saja gitu. Oh emang dia bawaannya seperti itu, tidak bisa kita menyimpulkan seperti itu karena kita juga bisa berubah gitu. Setiap orang itu bisa kok berubah kalau kita mau. Nah, jadi kuncinya itu dalam dunia psikologi itu adalah mau atau tidak gitu. Kita mau berubah atau tidak. Dan kita yang pertama dulu adalah kita menyadari atau tidak. Kita sadar atau tidak bahwa kita sedang ada gangguan gitu. Dan mau tidak untuk berubah. Kalau kedua itu tidak ada, kalau kita mau ke psikolog, mau kemanapun juga percuma gitu. Karena psikolog itu juga intinya itu cuma mengarahkan kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan berarti kita terus sepenuhnya bergantung pada psikolog. Oh aku harus bagaimana gitu. Aku kalau begini salah atau tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita diajarkan untuk mencari tahu sendiri bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian, ini sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Jadi ya, intinya adalah
role model yang baik untuk anak-anak kita. Dan untuk calon-calon ibu tadi mulai belajarlah dari sekarang, termasuk belajar gimana ketika kita hamil, gimana ketika kita melahirkan, gimana ketika mengurus anak, itu belajar sebelum menikah gitu. Saya dulu itu benar-benar mempersiapkan, tapi ternyata setelah melahirkan lebih berat. Setelah melahirkan lebih berat, sampai akhirnya saya juga ada sedikit gangguan kecemasan gitu, maksudnya ya sedikit stres lah gitu lah ya. Tapi ya alhamdulillah karena lingkungan juga, saya waktu hamil pertama saya di lingkungan pedesaan gitu. Ketika saya di rumah sendirian, banyak tetangga-tetangga yang datang untuk sekedar nengokin anaknya gimana, sekedar, karena dulu waktu pertama kali saya melahirkan itu bener-bener yang payudara lecet semua seperti itu, terus yang aduh jalan susah, mau makan susah, pokoknya mau gerak susah, sakit semua, terus belum anaknya yang nangis rewel, itu bener-bener yang crowded banget, dan itu tidak saya persiapkan dari dulu, dari awal saya hamil, menikah terus hamil, itu yang saya pelajari tentang hamil, bagaimana melahirkan dengan lahir normal, bagaimana melahirkan dengan nyaman, ya sekitar itu aja gitu. Tapi saya tidak mempersiapkan ketika anak itu sudah hadir gitu. Jadi benar-benar waktu itu seperti orang gila gitu. Ya alhamdulillahnya tidak sampai baby blues gitu. Dan itu yang benar-benar banyak di luar, ibu-ibu di luar sana yang tidak dapat dukungan itu akhirnya ya baby blues gitu, karena memang sesusah itu jadi seorang ibu, apalagi setelah melahirkan itu benar-benar benar-benar kita itu yang sudah anaknya rewel, kita yang belum sehat gitu, yang kalau kita melihat dari sisi negatifnya itu, aku nggak pengen punya anak lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya saya masih diberikan anak dua gitu ya, dan ternyata ya berbeda-beda dari anak pertama dan anak kedua, itu prosesnya berbeda-beda. Jadi kita memang perlu mempersiapkan diri sebelum menikah. Ini masih banyak ya Mbak Mel. Ya karena saya kalau mau menjelaskan teori psikologisnya terlalu banyak itu juga kurang kurang bisa gimana ya, karena tidak semua orang itu belajar tentang psikologi gitu ya, jadi nanti susah juga untuk saya juga menjelaskan kesusahan gitu ya. Jadi mungkin sampai di situ aja ya Mbak Mel. Nggih Bu, baik. Terima kasih nih. Menarik sekali ya Bu ya. Gimana orang yang belum menikah, bahkan belum mempersiapkan untuk pernikahan, harus mempersiapkan bagaimana mental kita setelah menikah dan hamil juga punya anak. Ini keren banget Bu. Semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikannya ya Bu ya, biar nggak terjadi baby blues, biar nggak terjadi pewarisan konflik batin ya Bu ya. Keren sekali Bu Rini. Ya sesuai dengan yang tema kajian kemarin dari IMA, kita yang menyelesaikan diri sendiri dulu gitu. Meskipun sampai meninggal pun kita juga tidak akan selesai dengan diri kita sendiri ya, karena setiap hari kita ya harus belajar seperti itu, karena belajar itu seumur hidup berlaku gitu. Saya juga menutup dulu ya Mbak ya, berarti ya. Nggih Bu, monggo. Baik, terima kasih. Kiranya kalau banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, itu semuanya dari saya, dan mohon maaf untuk penjelasannya mungkin banyak yang kurang puas gitu, tapi insya Allah kita akan belajar terus. Saya sendiri juga belajar di sini, jadi kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan secara seksama yang mana kajian tentang modeling parentingnya ya. Jadi dinamika modeling parenting orang tua terhadap anak itu sendiri. Semoga kita semuanya bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat hari ini untuk kesiapan-kesiapan berikutnya. Kesiapan menghadapi anak yang tantrum, atau kesiapan menghadapi anak yang aktif, atau kesiapan menjadi seorang ibu, atau kesiapan sebelum menikah. Jadi kita semuanya dituntut untuk terus belajar dan untuk terus bersiap-siap dan juga mengenali emosi kita, mengendalikan emosi kita sendiri sebelum kita menularkannya kepada anak. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, anak adalah peniru yang ulung, bukan pendengar yang baik gitu ya Bu ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah di sesi ini masih ada 2 kali pertemuan lagi, masih ada 2 materi lagi yang harus dibahas. Untuk itu semangat terus, semoga Ramadannya mendapatkan Ramadan yang terbaik di sisi Allah dan di dalam sejarah hidup kita selama ini. Amin Allahumma amin. Mungkin dari kami itu saja. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam kajian online seperti ini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.